Nabiyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan pendherekipun ngantos dinten kiamat samangke. Pungapunten dalem punika kula badhe menyampaikan irah-irahan nggih menika akhlak sesama muslim. Tentu kemawon menapa ingkang badhe kita bahas punika saking ayat-ayat Allah Ta'ala lan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama tentu kemawon kagem kula piyambak. Lan mugi saged manfaati dhateng Bapak Ibu sedaya. Allah Subhanahu wa taala paring firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamumullah innallaha azizun hakim. Ingin ngatosipun lan tiang-tiang ingkang beriman, baik laki-laki lan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Menika wonten surat At-Taubah, ayat ingkang 7 khusus punya. Kita wangsuli malih lan monggo kita resapi lan dipun renungaken. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pak Bu, dados karakter, watak, kepribadian orang-orang beriman menika saling tolong menolong, menyuruh mengerjakan yang baik, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Terus Pak Bu menawi kula panjenengan sami nyuwun supados dipun paringi rahmat
Sae rahmat wonten ing alam donya menika langkung wonten alam akhirat samangke. Lan sedaya manungsa bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun lebetaken swarga menika awit saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Syaratipun nggih menika wau. Laki-laki perempuan saling tolong-menolong, menyeru kebaikan, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian mereka akan diberi rahmat. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dipun terangkan, saking Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di piyambakipun ngendika, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang munafik, lalu mereka yaitu mereka Allah, maksudnya Allah menjelaskan sifat orang yang beriman, bahwa orang mukmin laki-laki dan perempuan itu saling menolong, saling mencintai, saling membantu dalam hal yang ma'ruf, menika segala sesuatu yang baik. Menapa mawon ingkang sae menika? Nggih menika akidah, keyakinan ingkang leres. Mohon dipun gatosaken saling mencintai, saling membantu dalam hal yang ma'ruf, yaitu segala sesuatu yang baik. Menapa mawon ingkang sae menika? Nggih menika akidah, keyakinan ingkang leres, amal ingkang soleh, lan akhlak ingkang mulia. Akhlak ingkang mulya. Dan yang paling didahulukan hendaknya memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki orang lain, dan mencegah kemungkaran, yaitu segala sesuatu yang menentang kebenaran. Mencegah kemungkaran di menika segala sesuatu yang menentang kebenaran. Atus menapa seperti keyakinan ingkang batil, amal ingkang buruk, akhlak ingkang hina. Mereka senantiasa taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mereka inilah yang mendapatkan rahmat Allah dan kebaikannya, kebaikan darinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia terpuji di dalam ciptaannya dan perintahnya. Allah menika terpuji dalam ciptaannya, segala ciptaannya dan perintahnya. Ila monggo nami kula panjenengan sami kepengin bahagia hidupnya di dunia, tunduk patuh dengan perintahnya, sendika dawuh. Lajeng Al-Imam Al-Qurtubi paring pangandikan, berkata, akhlak menurut bahasa menika perangai dan adab manusia seperti naluri dan pembawaannya. Mereka dipunterangaken wonten kitabipun piyambakipun Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsiripun. Lajeng akhlak karimah adalah akhlak
Rasulullah. Terus menika bahas definisi akhlak karimah. Akhlak karimah adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga akhlak sahabat beliau radhiyallahu anhu. Sa'id bin Hisam bin Amir berkata, aku pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan aku menanya, wahai Ummul Mukminin. Napa tersebut wahai Ummul Mukminin? Pun ngertos dereng wahai Ummul Mukminin apa sipun? Aisyah menika julukanipun Ummul Mukminin. Ibunya kaum muslimin mukminin seluruh dunia ini. Aisyah radhiyallahu anha. Menika dipun tanglep iki, kabarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng piyambakipun menjawab, kana khuluquhul Qur'an ama taqra'ul Qur'an qaulallahi azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Belumkah kamu membaca Al-Qur'an? Firman Allah azza wa jalla ing ngatosipun, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Terus Allah paring tazkiyah, paring ijazah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ayat Al-Qalam menika nggih, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Wonten surat Al-Qalam ayat ingkang kaping 1. Lajeng Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lan sahabat sanesipun ugi paring pangandikan, akhlak karimah adalah ajaran Islam. Lajeng Ibnu Katsir ugi paring pangandikan, maksud ayat ini ialah akhlak karimah adalah mengamalkan isi Al-Quran, perintah dan larangannya, memiliki perangai yang baik, malu, dermawan, berani, penyantun, berperangai baik lainnya. Wonten dipun wonten tafsir Ibnu Katsir. Lajeng Imam Al-Qurtubi ugi paring pangandikan, ayat ini menjelaskan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlaku lembut dan menghormati umatnya, melaksanakan perintah Allah azza wa jalla, meninggalkan larangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Lajeng Abdullah ibnu Mubarak ugi paring pangandikan, akhlak karimah adalah berwajah gembira pada saat berjumpa dengan kawan, senantiasa berbuat baik kepada manusia dan menahan diri tidak mengganggu orang. Lajeng Imam As-Syafi'i ugi paring pangandikan, keperwiraan ada 4 rukun. Setunggal akhlak yang mulia, lajeng dermawan, lajeng tawadhu, rendah hati, lan ibadah. Lan ibadah. Menika dipunterangkan kitab Imam Syafi'i wonten Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra.
halaman 195. Babu lajeng menapa kemawon keutamaan akhlak karimah punika. Akhlak karimah lah yang membedakan manusia dengan hewan, yang membedakan orang muslim dengan orang kafir dan munafik. Dengan akhlak Islam manusia hidupnya tenang dan bahagia di dunia dan akhirat. Awit saking pentingipun akhlak punika, Allah Subhanahu wa taala mengutus utusanipun supados menyempurnakan akhlak ingkang mulya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sabda, innama bumistu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 9187. Karena pentingnya akhlak punika, beliau dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla menjadi pelopor dan imamnya, pemimpinnya akhlak, suri tauladannya akhlak, contohnya manusia yang berakhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat ingkang kaping 1. Karena keutamaan akhlak pula juga semua kebaikan manusia tergantung pada akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat toli'a alaihin nas. Kebaikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terlintas, terbetik dalam dadamu, dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Bahkan kebaikan hidup orang yang beriman di akhirat tergantung pada kebaikan akhlakipun sewaktu di dunia. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min shay'in asqalu fil mizani min husnil khuluq." Tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat kelak daripada akhlak yang mulia. Atau sebagu akhlak menika nanti juga membedakan antara kaum muslimin mukminin derajatnya wonten akhirat. Ila monggo bismillah la haula wala quwata illa billah, kita dandosi, kita perbaiki ya akhlak kula panjenengan sami. Orang yang memiliki akhlak yang mulia sederajat dengan ibadahnya orang puasa pada siang hari dan sholat tahajud. Padahal ya orang tersebut tidak sholat malam dan tidak puasa, tapi derajatnya dengan akhlak yang baik sama dengan orang yang puasa pada siang hari dan sholat malam. Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi
al-qaim. Sesungguhnya seseorang mukmin dengan akhlak yang baik dapat mencapai derajat orang yang senantiasa berpuasa. Padahal orang ini tidak puasa, Pak Duge, tapi bisa mencapai derajatnya orang yang senantiasa berpuasa dan mengerjakan sholat pada malam harinya. Masya Allah ya. Padahal belum pada dengan sami, la haula wala quwata illa billah. Sok lali ning poso Senin Kamis tidak konsisten, apalagi malamnya, sholat malamnya. Lor biyen sampun nate beling wanti-wanti paling boten sholat witir 1 rakaat. Monggo, bismillah. Kita ini hidup hanya sekali. Sudah pasti itu, ya, sudah pasti. Banyak waktu yang terlewat, yang terlupakan tanpa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Itu besok akan menjadi penyesalan yang besar pada hari kiamat. Monggo saderengipun kula menyesal pada hari ini, kula panjenengan menyesal pada hari yang tidak ada gunanya, monggo dipun petani kula panjenengan piyambak-piyambak anggenipun salat wengi rakitan namung 1 rakaat, lajeng puasanipun ngendikanipun para ulama mumpung kuat poso Senin Kamis, raya Senin Kamis ya Senin Klo. Jangan sampai nanti baru menyesal ketika sudah nggak mampu puasa. Kok dulu waktu mampu kok ora puasa? Justru nanti kalau kita tidak mampu dan kita pernah berpuasa di saat mampu, kita akan direken masa tuanya ketika sudah nggak mampu. Itu direken tetap kita dianggap orang yang berpuasa. Monggo kebiasaan-kebiasaan yang dimudahkan oleh Allah, wekdal ingkang longgar, badan ingkang sehat ingkang kuat, menika dipun amalaken. Ilmu menika ngawi-awi supados punapa dipun amalaken. Salat sunatipun pun komplit apa dereng? Yang mengiringi salat wajib, monggo, amargi salat sunat yang mengiringi salat wajib menika kagem nambah amalan salat wajib kula panjenengan sami. Salat puasa sunat kagem nambah puasa wajib kita waktu Ramadan. Monggo, bismillah. Abot daerah dikulinake panci abot aurat, tapi kalau sudah kulin loh daerah lakoni gelo, cobi ingin sampun kita panjenengan sami biasakan kan sholat gitu, sholat 5 waktu unjuk ora sholat zuhur misalnya, delok apa seneng delok banget merasa ya berdosa ya, kalau itu disengaja dosanya sangat besar sekali ya, melebihi dosanya pencuri, melebihi dosanya ya penjahat, melebihi dosanya orang zina meninggalkan sholat menikah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Orang yang berakhlak karimah dengan sempurna imannya ya, mereka Rasulullah SAW paling sabda, akmalul mu'minina innama
na ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dengan akhlak karimah menika, kula panjenengan sami menawi paring nasihat utawi para dai lan kula panjenengan sami nggih bisa menjadi dai, paling tidak menjadi dai untuk dirinya sendiri, untuk istri, untuk putra-putri kita, untuk teman kita, Dan dengan akhlak yang karimah menika sehingga mudah diterima nasihat dakwahipun kula panjenengan sami. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha aitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah di mana pun engkau berada. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk, dan berakhlaklah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani. Usama Ibnu Sari berkata, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, pemberian apakah yang paling mulia untuk orang Islam?" Beliau menjawab, akhlak yang baik. Terus Rasulullah dipun tangleti dumateng Usamah bin Sari, pemberian apakah yang paling mulia untuk orang Islam? Lajeng Rasulullah menjawab, akhlak ingkang sae. Akhlak mulia orang yang beriman. Nah, sakniki atus menapa akhlak mulia orang yang beriman. Kula panjenengan sami insyaallah tiang-tiang ingkang beriman inggih menika orang mukmin, orang beriman menika menjalin persaudaraan dengan iman. Persaudaranya atas dasar iman. Ikatan akhlak orang yang beriman dengan iman bukan dengan adat atau suku dan bangsa. Ikatan akhlak orang beriman itu dengan iman, bukan dengan adat atau suku dan bangsa. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman sanesipun, menika umat Islam bisa bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Pak Bu, menika wonten surat Al-Hujurat ayat ini kaping 11. Dados menawi kula panjenengan sami mirsani melihat mengetahui saudara kita itu ada pertengkaran, ada perselisihan, nika perintahipun supados dipun damaiaken. Nggih. Sampun dipun amalan menapa dereng. Monggo nggih.
malah gumboni nggih. Malah gumboni nggih. Padahal perintahnya Allah supaya